Ya, tapi intinya teman-teman kalau udah muncul ya open posisi kalian di position ini, ya itu artinya kalian udah berhasil open posisi di Fortuno Market, guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading forex ya di Fortuno Market lewat HP ya guys ya. Jadi video ini merupakan requestan dari cukup banyak orang ya guys ya. Saya melihat di kolom komentar itu bisa dibilang lebih dari 20 orang komenin tentang video ini ya ke saya. Dan baru hari ini saya sempat untuk membuat video bagaimana cara tradingnya full ya. Jadi kita akan bahas step by stepnya lebih detail ya di video kali ini. Nah, saat ini saya udah berada di halaman client area ya dari broker Fortuno Marketnya. Dan buat teman-teman yang memang belum punya akunnya ya, belum bisa depositnya atau belum tahu cara withdrawnya ya, review broker ini seperti apa, teman-teman bisa buka channel YouTube saya. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja di bagian menu playlist, lalu kalian cari playlist broker Fortuno Market yang ini ya. Saya udah buatkan 12 video mengenai broker Fortuno Market, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini itu saya udah buatkan cara daftarnya, cara depositnya ya, cara withdrawnya, review brokernya, review copy tradernya juga udah pernah saya buat ya, splitnya bagaimana ya, bagaimana cara memulainya, jadi jenis akunnya dan sebagainya ya. Jadi, kalau teman-teman butuh tutorial tentang broker Fortuno Market, kalian bisa buka aja menu playlist ini ya. Dan untuk linknya juga udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan utamanya, yaitu bagaimana sih Bang cara trading di broker Fortuno Marketnya. Nah, yang pertama, kalian tentu harus udah deposit dulu ya. Seperti yang kalian lihat, saya udah deposit ya, udah ada saldo $104 di sini. Nah, untuk melakukan tradingnya, teman-teman itu nggak bisa menghubungkan akunnya ini ke MetaTrader 4 maupun MT5. Ya, ini juga banyak banget yang nanya ke saya, Bang, cara hubungkan Fortuno Market ke MetaTrader 4 ataupun MT5 gimana? Nah, jawabannya nggak bisa ya guys ya. Karena si Fortuno Marketnya ini itu punya platformnya sendiri. Jadi kita hanya bisa trading ya di platform si Fortuno Marketnya saja. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses fitur tradingnya? Teman-teman bisa klik di bagian menu Go and Trade ya, yang ada di akun trading kalian ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dua akun trading ini kayak saya ya, satunya saya depositkan, satunya belum. Nah, berarti kita bisa klik menu Go and Trade di akun yang udah kita depositkan aja. Oke? Jadi kita tinggal klik aja Go and Trade. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu tampilannya sebenarnya cukup user friendly ya guys ya, karena di bagian paling atas ini di sini itu cuman ditampilkan kayak news aja ya. News-news yang berimpact terhadap sebuah mata uang. Kemudian di bagian atasnya ini itu ada tulisan profit ya, dan kalau kita klik, nah, maka di sini itu akan dimunculkan equity yang kita miliki ya. Kemudian margin levelnya dan juga marginnya ya. Jadi di sini kalau misalnya belum kita open posisi ya, artinya ya kita belum mendapatkan profit dari sini. Oke. Nah, kemudian kita coba tutup dulu ya di bagian newsnya ini, karena kita akan fokus membahas bagaimana cara tradingnya ya. Nah, jadi di bagian bawah sini itu ada dua pilihan ya, ada favorit dan juga all symbol. Nah, jadi yang dimaksud dengan favorit ini adalah pair-pair yang udah difavoritkan duluan sama si Fortuno Marketnya ya, ataupun pair-pair yang paling sering ditradingkan lah ya di Fortuno Market ini. Ada Euro USD ya, GBP USD, ada emas juga, ada Pera, ada BPJPY ya, ada indeks ya, kemudian ada pair crypto juga. Nah, ini merupakan pair-pair yang difavoritkan sama si Fortuno Market ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pemula dan bingung pengen trading di pair apa, nah mereka udah merekomendasikan pair-pair ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu udah punya pair khusus gitu ya, Bang, misalnya saya lebih sering trading di NZD-JPY gitu ya, ataupun saya tradingnya itu di pair ETH USDT. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pair lain. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian all symbol. Maka kita akan diarahkan ke simbol-simbol ini. Nah, contoh, misal teman-teman sering tradingnya tadi katakanlah di Solana USD. Nah, kita tinggal klik aja di bagian menu kripto ini. Nah, kemudian kita tinggal cari aja Solana gitu ya guys ya. Jadi simple. Nah, contoh ya, ini ada THUSD ya, kemudian Uni USD ya, XMR USD, XRP USD ya. Kalau misalnya Solana ada nggak ya? Coba kita search.
Solana. Nah, berarti Solana nggak ada guys ya. Kalau di favorit ini nggak ada ya, berarti Solana itu nggak ada. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja di bagian menu kripto ya. Kalian tinggal cari aja pair-pair yang memang pengen kalian perdagangkan. Contoh kayak Doge ya, kemudian Polkadot ya, kemudian BNB ada juga ya. Lalu Cardano ada. Jadi untuk pair kriptonya sendiri ini juga cukup lengkap. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu biasanya trading di pair AUD-CHF, nah kalian tinggal klik aja di bagian FX ini. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan pair-pair yang memang sering kalian tradingkan ya, misalnya kayak AUD-CHF. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman itu ingin menambahkan AUD-CHF ini ke bagian menu favorit, kalian tinggal klik aja menu bintang ini ya. Nah, setelah teman-teman udah klik menu bintang, nah maka nanti kalau kita klik menu favorit, lalu kita scroll ke bagian paling bawah, nah maka akan muncul pair yang barusan kita daftarkan tadi ataupun kita tambahkan bintangnya ya. Jadi kalau memang pair tersebut sering kita tradingkan, maka bisa kita favoritkan guys ya. Dan kalau misalnya pair-pair yang ada di favorit ini itu nggak kita sering tradingkan, contoh kayak ada USD ya, kita klik. Nah, ini pengen kita hilangkan dari menu favorit. Nah, kita tinggal klik aja menu bintang ini. Nah, maka dia akan hilang ya. Di menu favoritnya nggak ada lagi, ada USD. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya teman-teman itu memilih pair trading ya, ataupun membuat pair trading yang kalian sering tradingkan itu akan muncul di bagian menu favorit ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara tradingnya? Nah, cara tradingnya simple, kalian tinggal klik aja pair kalian. Contoh kita trading di Euro USD. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, jadi di sini itu ada berbagai macam menu. Yang pertama ya, kita akan bahas pelan-pelan di sini ya. Yang pertama paling pojok kiri atas ini ada menu perbesar. Nah, kalau kita klik, nah maka layarnya itu akan menjadi besar seperti ini ya. Dan di sini itu chartingnya itu akan terlihat lebih besar dan tentu ini akan lebih memudahkan kita untuk membaca chartingnya ya. Nah, coba kita kembali dulu. Nah, selanjutnya di bagian sampingnya ini ada time frame ya. Nah, kalau kita klik, nah di sini itu teman-teman juga bisa mengatur time frame ya, kayak MetaTrader. Jadi teman-teman bisa misalnya swing trading, kalian biasanya menggunakan H4. Nah, kalian bisa ubah aja ya. Kita klik H4, nah maka dia akan berubah sesuai dengan time frame yang kita pilih tadi. Oke? Nah, kemudian di sampingnya juga ada yang namanya menu merubah candlesticknya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen rubah candlesticknya menjadi garis-garis seperti ini gitu ya, untuk melihat fix support dan resistennya juga bisa. Ya, jadi di sini tampilannya juga bisa dibilang cukup mirip ya dengan MetaTrader maupun dengan TradingView ya guys ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengaktifkan fitur TradingView-nya ini. Ya, jadi kalau kita klik fitur TradingView, nah, maka tampilannya itu akan sangat mirip dengan fitur yang ada di TradingView guys. Nah, kalau kita perbesar ya. Nah, jadi semua fitur yang ada di sebelah kiri ini kan fitur-fitur yang ada di TradingView nih. Nah, kita bisa langsung pakai untuk trading di TradingView ini. Nah, contoh ya, kalau misalnya kita pengen open posisi ya, kita pengen lihat berapa pips profit kita maupun loss kita, kan biasanya kita menggunakan yang fitur ini ya, yang ada di atas. Kan ada gambar chart nih ya di sebelah kiri ini. Nah, di atasnya ini. Nah, kalau kita klik di sini itu kan ada long position dan short position ya. Teman-teman misalnya pengen ambil posisi buy, kita tinggal klik long position. Kemudian kita tempel aja di sini ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di open posisinya saat ini. Nah, ini adalah fitur yang memang paling sering digunakan di TradingView. Nah, teman-teman bisa akses langsung ya di Fortuno Marketnya tanpa harus menggunakan TradingView-nya. Oke, jelas ya guys ya. Nah, itu kalau teman-teman mengaktifkan fitur TradingView-nya ini. Nah, oke, jadi di sini kita coba nonaktifkan lagi ya. Jadi kita akan lihat aja fitur aslinya gimana ya guys ya. Nah, oke, jadi di sini kita udah kembali ke halaman fitur awalnya ya, sebelum kita aktifkan TradingView-nya. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini. Nah, ini adalah menu-menu penting yang bisa teman-teman gunakan ya untuk open posisi di aplikasi Fortuno Marketnya. Nah, jadi caranya gimana, Bang? Caranya di sini itu ada menu sell ya, dan juga ada menu buy ya. Teman-teman pasti udah familiar lah ya dengan sell dengan buy-nya. Nah, jadi di bagian tengahnya juga udah ada volume ya ataupun lot-nya. Jadi teman-teman bisa mengatur lot-nya itu di bagian tengah ini. Contoh, teman-teman pengen open posisi 0,5. Nah, settingnya itu di sini guys ya. Jadi teman-teman bisa atur ya lot
kalian dengan leverage yang kalian gunakan ya. Karena seingat saya maksimum leverage di Fortuna Market ini adalah 1:500. Artinya kalau modal kalian kecil ya, teman-teman tidak bisa membuka lot semena-mena ya, kayak misalnya di broker Agnes. Karena kan biasanya yang pemula itu pakai broker Agnes gitu ya, dan mereka menggunakan leverage tanpa batas, jadi bisa buka lot sesukanya ya, sebesar mungkin padahal modalnya cukup kecil. Nah, tapi kalau di broker Fortuna Market ini teman-teman hanya bisa membuka lot ya sesuai dengan leverage yang kalian pilih. Ya kalau modal kalian kecil ya teman-teman hanya bisa membuka 0,01 lot gitu ya. Misal contoh modal kalian $100 doang gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini ini kita ubah dulu ya menjadi 0,01. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya sini ya, teman-teman juga bisa melihat bahwasannya akun yang kita gunakan ini ya, itu tidak ada biaya tambahan lagi ya. Dia hanya mengambil keuntungan lewat spread kita saja. Nah, muncul pertanyaan, Bang, apa itu spread, Bang? Spread itu adalah biaya yang diambil oleh si brokernya ini ya. Jadi keuntungan si brokernya ini. Jadi kalau misalnya kita open posisi ya di Euro USD saat ini ya, dan spreadnya itu adalah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, 0,04 USD, atau kalau dalam spreadnya itu sekitar 4-5 ya. Nah, artinya kita akan langsung minus ya guys ya. Open posisi kita itu pasti akan langsung minus. Nah, itulah yang dimaksud dengan spread ya, ataupun biaya yang diambil oleh broker. Karena banyak juga yang tanya, Bang, begitu saya open posisi kok bisa langsung minus ya? Kenapa selalu minus? Nah, jawabannya karena spread ini guys ya. Jadi kenapa teman-teman bisa langsung minus ya? Karena minus itu adalah spread ataupun keuntungan yang diambil oleh brokernya. Oke, jelas ya. Tapi ada juga di sisi lain ya, akun-akun broker lain yang namanya akun zero. Nah, akun zero ini ya, kalau teman-teman open posisi di akun zero tersebut, teman-teman itu nggak akan langsung minus ya, bisa langsung profit juga. Nah, kenapa? Karena memang spreadnya zero ya, spreadnya itu 0. Kalian tidak diambil keuntungan lewat spread, tapi kalian harus membayar setelah kalian open posisi di akun tersebut. Contoh, misalnya teman-teman harus membayar sekitar $8 ataupun $7 per lot yang kalian buka. Nah, itu ya perbedaan antara akun yang menerapkan biayanya di spread maupun akun yang menerapkan biayanya setelah teman-teman open posisi. Oke? Nah, selanjutnya di bagian bawah sini juga ada yang namanya stop loss dan juga take profit. Nah, ini kayak biasa ya, kalian tinggal klik aja misalnya stop lossnya, teman-teman pengen pasang di mana, ini bisa kita atur-atur juga ya stop loss kita. Kemudian take profitnya juga bisa kita atur-atur ya, bisa kita geser sendiri. Nah, ini sebenarnya ya sama aja ya kayak MetaTrader 5 ya guys ya. Jadi ya nggak ada perbedaan yang signifikan juga. Kemudian kita contohkan aja lah ya supaya teman-teman nggak bingung. Misal di sini kita akan buy aja ya. Jadi stop lossnya ini kita stop lossnya ini kita turunkan ya. Misalnya kita setting seperti ini. Nah, kita akan coba buy posisi ya dengan lot 0,01. Oke, langsung kita tinggal klik aja buy. Nah, maka position successfully added ya. Jadi di sini kita udah, coba kita perbesar ya. Jadi kita udah open posisi di sini ya guys ya. Nah, di area ini kita open posisi dan kita udah pasang stop lossnya di angka 1.046 dan take profitnya itu di angka 1.074. Nah, selanjutnya kita bisa perkecil ya. Lalu kita klik kembali. Begitu kita kembali, kita bisa lihat di bagian pojok kiri atas ini, di sini profit kita itu udah bergerak ya. Saat ini kita sedang minus 0,11 USD, dan kalau kita klik di bagian menu position, nah, di sini itu juga udah langsung muncul open posisi kita guys ya. Dan di sini kita bisa langsung pantau aja ya. Saat ini itu kita sedang minus berapa ya, kita sedang profit berapa. Dan kalau misalnya teman-teman itu ingin menutup ya open posisinya ini, kita tinggal klik aja open posisinya. Kemudian kita tinggal klik di bagian menu close position ini ya, kalau memang kita tidak ingin menunggu open posisi kita ini terkena TP maupun SL ya. Tapi intinya teman-teman kalau udah muncul ya open posisi kalian di position ini ya, itu artinya kalian udah berhasil open posisi di Fortuna Market guys. Oke, jelas ya. Dan contoh ya, kalau misalnya kita tutup aja langsung ya, kita klik close position. Nah, di sini position successfully close ya. Nah, selanjutnya posisi yang udah kita close tadi itu bisa kita lihat di bagian menu history. Nah,
Di bagian menu history ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk settingan waktunya ini dalam 24 jam terakhir kita udah open posisi ya di Euro USD, dan di sini kita minus 10 dolar ya guys ya. Jadi di sini itu di bagian history akan ditampilkan history tradingan kita selama ini. Kita juga bisa atur 1 minggu yang lalu ya, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, bahkan dalam 3 bulan ya, bisa kita atur langsung. Oke, jelas ya guys ya. Nah, itu adalah cara trading di broker Fortuno Marketnya. Dan kalau kita kembali ke menu trade ya, kemudian kita klik lagi di USD. Nah, pasti teman-teman ada yang nanya, Bang, itu kan kalau kita menggunakan market order. Nah, kalau kita menggunakan pending ordernya, nah ini gimana cara open posisinya? Nah, untuk pending ordernya sendiri itu videonya udah pernah saya buat ya. Kalian bisa buka aja playlist Fortuno Market tadi lagi, kemudian kalian tinggal scroll ke bagian paling bawah. Nah, ini ya. Saya udah buatkan videonya cara menggunakan pending order di Fortuno Market. Nah, kalian bisa tonton video ini kalau memang teman-teman ingin menggunakan pending order di broker Fortuno Market ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video kita kali ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa jawab, nanti akan saya bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.